Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga sehat selalu ya. Hari ini Bu Reni akan memberikan materi untuk pertemuan ke-1. Pada minggu kemarin Bu Reni sudah membagikan materi di Google Classroom, ada absen, ada materi, dan ada latihan soal. Nah, pada video ini nanti Bu Reni akan membahas pertemuan ke-1 dari materi dan latihan soalnya. Nah, baiklah, untuk bab yang pertama ini adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada bilangan berpangkat yang akan kita pelajari adalah sifat dan operasi, kemudian bentuk akar merasionalkan operasi dan sifatnya. Kemudian untuk materi yang pertama yaitu adalah bilangan berpangkat sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui perkalian bilangan-bilangan dengan faktor-faktor yang sama. Contohnya di sini ada 2 kali 2 kali 2 atau 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, pada perkalian dengan faktor yang sama seperti di atas tersebut dapat dituliskan secara ringkas. Contohnya tadi 2 kali 2 kali 2 itu dapat ditulis dengan 2 pangkat 3 atau contoh lagi, ini dibaca 3 pangkat 5 dan 6 pangkat 6. Bilangan 2 pangkat 3, 3 pangkat 5, dan 6 pangkat 6 itu disebut bilangan berpangkat sebenarnya karena bilangan-bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian berulang. Nah, di sini bilangan berpangkat A pangkat N dengan N bilangan bulat positif itu dapat didefinisikan sebagai A pangkat N, itu artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Contohnya 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Jadi 4 pangkat 5 itu perkalian 4 sebanyak 5 kali, bukan 4 kali 5. Kemudian 7 pangkat 6 itu artinya adalah perkalian 7 sebanyak 6 kali. Begitu juga dengan negatif 3 pangkat 4. Itu karena negatif 3 berada di dalam kurung, maka yang dikalikan itu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 4 kali. Kemudian berdasarkan penjelasan tadi dapat diperoleh sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M plus N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, jadi kalau dikalikan bilangan yang sama pangkatnya ditambah, kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi dengan catatan M lebih dari N. Kemudian ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan sehingga menjadi A pangkat M kali N. Kemudian kalau ada A kali B pangkat N, maka A pangkat N kali B pangkat N. Artinya pangkatnya itu miliknya masing-masing bilangan yang berada di dalam kurung. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya yaitu kedua, bilangan berpangkat 0. Pada bilangan berpangkat 0, jadi ada A pangkat 0 itu sama dengan 1 dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi berapapun bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya 6 pangkat 0 hasilnya 1, negatif 45 pangkat 0 hasilnya 1, atau 1000 pangkat 0 hasilnya juga 1. Nah, yang tiga, bilangan berpangkat negatif. Nah, pada bilangan berpangkat yang negatif, untuk dapat menyelesaikannya, dapat kita ubah menjadi bentuk pangkat yang positif dengan cara A pangkat negatif N itu dapat diubah menjadi 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat negatif N itu menjadi penyebutnya. Sehingga kalau sudah menjadi penyebutnya, maka yang tadinya pangkat negatif menjadi positif. Dengan catatan A-nya tidak sama dengan 0. Contohnya 16 pangkat negatif 3 itu menjadi 1 per 16 pangkat 3. Kemudian 14 pangkat negatif 2 itu menjadi 1 per 14 pangkat 2. Jadi itu cara untuk mengubah pangkat yang negatif menjadi bentuk yang positif. Setelah itu baru dapat dikerjakan. Kemudian ini adalah latihan soal yang sudah kemarin Bu Reni berikan dan sudah dikerjakan oleh kalian. Ada 3 nomor. Dari ketiga nomor itu kita akan membahasnya.
Yang pertama, kita mulai dari nomor 1 dulu. Yang pertama adalah menentukan hasil pemangkatan dari yang A atau 1A, yaitu 6 pangkat 3. Itu artinya 6 kali 6 kali 6. Hasilnya adalah 216. Kemudian yang 6 pangkat 3 itu bukan berarti 6 kali 3, tapi perkalian 6 sebanyak 3 kali. Kemudian yang B, negatif 5 pangkat 4. Karena negatif 5 itu terdapat di dalam kurung, maka yang dikalikan itu negatif 5-nya. Sehingga negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 4 kali. Kemudian tandanya juga kita kalikan, negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif. Sehingga hasilnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 adalah 625, maka hasilnya adalah positif 625. Kemudian yang C, di situ ada negatif 4 pangkat 2 berbeda dengan yang B tadi. Kalau yang B ada tanda kurung, kalau yang C tidak ada tanda kurungnya, maka yang dipangkatkan itu hanya angka 4-nya saja. Negatif itu tetap. Sehingga negatif 4 kali 4. Hasilnya adalah negatif 16. Kemudian yang D, karena di situ negatif, 3x itu berada di dalam kurung, maka yang dikalikan itu adalah satu kurung itu, negatif 3x. Dikalikan sebanyak 5 kali, sehingga negatif kali negatif positif, positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif, dan positif kali negatif, negatif. Sehingga hasilnya negatif, kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan kali 3, hasilnya 243, x-nya kita hitung ada 5, sehingga negatif 243x pangkat 5. Kemudian yang soal yang nomor 2, menyatakan bilangan berikut dengan pangkat negatif. 2A, 1/32. 32 kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 5. Sehingga menjadi 1/2 pangkat 5 atau sama dengan 2 pangkat negatif 5. Yang C, karena yang B tidak ada soalnya, kita lanjut yang C. 0,0001 sama dengan 1/10.000 atau 10.000 itu sama dengan 10 pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat negatif 4. Kemudian yang ketiga, soal yang nomor 3 adalah menentukan hasil pemangkatan dari bilangan berikut. Yang A, negatif 4 pangkat negatif 3. Karena pangkatnya berupa negatif, kita ubah dulu menjadi bentuk positif, yaitu menjadi 1/-4 pangkat 3. Karena negatif tidak ada tanda kurung, maka yang dipangkatkan hanya 4-nya. Sehingga menjadi 1/-64 atau negatif 1/64. Yang B, negatif 3x pangkat negatif 4 sama dengan, di situ negatif 3x berada di dalam kurung, maka 1/-3x pangkat 4 itu yang dikalikan adalah negatif 3x dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga tandanya juga dikalikan menghasilkan 1/81x pangkat 4. 4 pangkat negatif 6 diubah menjadi 1/4 pangkat 6 atau 1/4 kali sebanyak 6, sehingga hasilnya adalah 1/4096. Yang D, 5y pangkat negatif 4. Karena yang pangkat negatif itu adalah variabel y, maka 5-nya tetap sehingga menjadi 5/y4. Yaitu pembahasan dari soal nomor 1 sampai dengan 3. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti bisa dilanjutkan di WA group atau di kolom komentar ya. Nah, ini foto kegiatan kemarin tahun yang sebelumnya. Semoga bisa melanjutkan tatap muka, pandemi segera berakhir dan bisa melaksanakan kegiatan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.